Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pembelajaran Microsoft Excel. Pada video pertama ini, kita akan berkenalan dengan Excel dan bagaimana lembar kerja Excel itu sendiri. Menurut Wikipedia, Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Excel juga adalah aplikasi yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuat grafik, sehingga untuk pengerjaan kalkulasi, misal perhitungan atau pembuatan grafik, dapat dikerjakan menggunakan Excel dengan lebih mudah. Di dalam Microsoft Excel terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah menu. Di sini adalah menu bar, mulai dari File, Home, Insert sampai dengan Help. Di dalam setiap menu ini terdapat beberapa submenu, seperti di sini ada Home, submenu terdapat submenu Clipboard, Font, Alignment sampai dengan Editing. Begitu juga submenu yang lainnya. Di bawah menu terdapat Name Box di sini. Di sini adalah nama dari sel, kita bisa merubah nama sel itu di sini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian ada tombol untuk memasukkan fungsi-fungsi perhitungan, yaitu insert function. Begitu kita klik ini akan muncul halaman dialog insert function. Di sini kita nanti akan mempelajari lebih lanjut. Kemudian di sebelah insert function ini terdapat formula bar. Jadi selain kita klik di bagian ini, kita juga bisa mengetikkan secara manual di sini untuk function-function yang nanti akan kita pelajari. Kemudian di bawah dari menu dan formula bar tadi terdapat lembar kerja Excel, yaitu berupa sel-sel. Ini adalah sel, ini adalah kolom yang ditandai dengan huruf A sampai dengan kolom XFD. Kemudian baris di sini ditandai dengan angka, yaitu baris pertama sampai baris terakhir, yaitu 1.048.576 baris. Jadi nanti di sinilah kita akan mengetikkan data-data yang kita butuhkan untuk perhitungan. Kemudian di bawah ada sheet. Di sini sheet maksudnya ada lembar kerja pertama. Kita bisa menambahkan lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga, dan seterusnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Sehingga nanti misal kita di sini mengetikkan beberapa data di lembar kerja ini, sheet yang kedua, misalnya di sheet pertama kita memiliki data A pada sel pertama, yaitu sel A1. Nah, di sini kita kenapa membutuhkan name box. Di sini adalah sel A1. Sel A1 adalah maksudnya sel A1, A berarti kolom, kemudian 1 adalah barisnya. Jadi sehingga penyebutan sel itu dimulai dari penyebutan kolom terlebih dahulu, baru barisnya. Kemudian di paling bawah terdapat beberapa menu tambahan. Di sini adalah menu untuk cara menampilkan Excel kita. Ada normal, kemudian ada menu page layout. Kemudian di sini juga ada page break view. Kemudian ada tombol zoom, kita bisa zoom in dan juga zoom out. Kita coba masuk ke menu pertama, yaitu menu home. Terdapat beberapa submenu, yaitu clipboard, berisi menu paste, cut, copy, dan format painter. Kemudian ada menu font. Di sini kita bisa memilih dan mengedit font sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan juga warna font, dan juga merubah warna sel itu tersendiri. Selain itu juga di sini ada pemilihan border. Jika kita klik panah kecil, akan muncul menu seperti berikut ini. Terdapat bottom border, top border, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada menu alignment. Di sini adalah pengaturan tata letak teksnya, bisa ke kiri, left, bisa center, dan juga
align right, rata kanan. Ini adalah top align, rata atas. Ini tengah dan juga bawah. Kemudian ada decrease indent, left increase indent, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada mark and center, wrap text. Di sini yang sering kita gunakan pada Excel. Selanjutnya pada sub menu number, di sini kita bisa memilih nanti akan memformat seperti apa data kita, apa mungkin berupa number, berupa currency, accounting, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari juga. Kemudian ada conditional formatting, biasanya digunakan untuk mengetahui sel-sel mana saja atau data sel mana saja yang berisi data, seperti kurang dari angka berapa, misalnya lebih besar dari berapa, kurang dari angka berapa, dan sebagainya. Nanti kita akan juga pelajari ini. Kemudian juga ada format tabel, cell style, insert, delete, format, dan sebagainya. Nanti akan kita mempelajari semuanya. Kemudian ada menu insert. Di sini terdapat beberapa menu pivot table, recommended pivot tables, table, ada illustrations, add-ins, charts, tools, sprinkles, filters, links, dan simbol. Di menu berikutnya yaitu ada menu page layout. Di menu ini biasanya kita akan mengatur bagaimana tampilan nanti ketika kita mencetaknya, dan juga merubah buat kertas, margin, orientasi yaitu akan portrait atau landscape dan sebagainya. Termasuk juga pemilihan background, print title, nanti akan kita bahas seluruhnya satu persatu. Kemudian ada menu formula. Selain menggunakan insert function pada menu bar di sini, kita juga bisa mengklik dengan insert function di tombol seperti ini. Di sini ada auto sum, jadi kita bisa menghitung secara cepat. Nanti akan coba kita praktekkan juga. Ada recently used, ini daftar-daftar link yang sudah kita gunakan. Dan di sini ada finansial, beberapa formula yang akan kita gunakan yang masuk dalam grup finansial. Ada logika, teks, dan sebagainya. Selain function library, nanti di sini ada defined names, formula auditing, dan calculation. Kemudian ada menu data. Terdapat beberapa sub menu yang nanti akan kita bahas satu persatu. Review. Di sini terdapat menu protect sheet, protect workbook. Gunanya yaitu untuk memberikan proteksi kepada sheet kita. Untuk yang protect sheet, sedangkan protect workbook untuk memproteksi file Excel kita sendiri. Kemudian ada menu view. Di sini hampir sama seperti di menu-menu lainnya. Terdapat menu page break preview, page layout, custom view, dan sebagainya. Di sini terdapat grid lines. Jika kita centang, maka grid line-nya akan hilang. Formula bar jika kita hilangkan maka tidak akan muncul. Dan juga headings. Ada zoom 100%, zoom to selection, dan berbagai macam sub menu pada view. Sedangkan menu developer ini bisa kita tampilkan nanti melalui menu Excel option, nanti akan kita pelajari. Dan jika kita ingin menyimpan file Excel kita, maka kita bisa mengklik tombol di atas ini. Karena Excel yang saya gunakan adalah Excel 2016, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik more save options. Langsung kita akan dibawa ke halaman ini, lalu kita klik browse untuk mencari atau untuk menyimpan di mana lokasi yang kita inginkan di komputer kita sendiri. Sedangkan menu save seperti ini tadi, jika kita memiliki akun di Microsoft, maka kita bisa menyimpannya di cloud. Namun saat ini saya hanya ingin menyimpannya di
komputer saya sendiri. Selain itu, kita bisa klik file. Di sini terdapat beberapa menu, ada menu new, ada open. New di sini digunakan untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian ada open, membuka lembar kerja yang sudah pernah kita buat. Info adalah info Excel-nya itu sendiri. Ada save as, print. Di sini kita bisa print sesuai dengan sesuai dengan printer. Di sini kita bisa print sesuai dengan printer yang kita miliki. Kemudian ada double share, bisa save to cloud jika Anda memiliki akun, dan juga berkirim email. Selain itu, di Excel 2016 terdapat menu export yang bisa kita gunakan untuk merubah Excel yang kita buat menjadi PDF, sehingga bisa lebih mudah untuk distribusinya. Selanjutnya ada publish. Di sini bisa kita publish menggunakan Power BI, dan juga bisa kita save to cloud. Ada menu close untuk keluar dari Excel. Account di sini adalah account dari Office itu sendiri. Feedback, kita bisa mengirimkan apakah kita menyukai Excel ini atau bagaimana. Jika kita bisa memberikan sugesti atau memberikan saran untuk Microsoft sendiri. Dan di sini ada option. Di sini untuk merubah beberapa parameter yang ada di Excel itu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya untuk pengenalan lembar kerja Excel. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan fungsi, di mana fungsi dari Excel itu sering kita gunakan untuk pengolahan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.